Kesolehan kan bisa lewat kopiah, bisa lewat pakaian. Soleh juga bisa dilambangkan dalam bentuk senyuman. Nah, maka kesolehan seseorang nek wis gampang mesem, kita tandane wis mulai soleh. Istilahnya guyang-guyu lah, oke. Tapi yang sih jepraput bae, nggih, Bu. Nek tiyang wong Islam jepraput bae ki kayane urung soleh. Kayaknya ada beban utangnya si akeh, terus dompetnya ora tau isi, dilalah ya udan bae, rezekinya melu teles. Kudune kan tempat basah temenan malah teles kabeh, dadi ora sida rezeki. Maka seseorang yang soleh itu ditandai dengan mesem, dan di mana kita akan mendapatkan mesem yang ikhlas mesti di majelis taklim. Itu pasti meseme ikhlas. Kenapa ikhlas? Sebab di dalam majelis taklim ini kita langsung mendapat doa dari malaikat-malaikat Allah. Mulane rata-rata tiang sing ngaji niku mesti atine ayem. Soal mikir utang sih wis. Oh bali ngumah lembe. Nah, Pak Marwoto dibela-belani ngaji, mau ditelepon bolak-balik. Kenapa? Pak Marto mikir anggere orang ngaji nyong rugi, mijet paling pol 200.000, ngaji ora kenana bandingane. Panjenengan ngaji dugi ngisan niku krus nggih, krus duite niku ora bisa diutung diukur kalian 1 juta 2 juta, luar biasa. Bahkan orang yang hadir di majelis ilmu niku diibaratkan min riyadil jannah, teng tamane surga. Taman surga nih Pak Marwoto aja pere-pere. Mulane kudu sregep ngaji walaupun sibuk kayak apa, mentingaken ngaji niku penting. Kayaknya tau ora bakal ngantuk nih. Sebab kenapa? Sebab biasane anggar wis diniati temenan wis mripate mendelik bae ora medhep. Bapak-Ibu rahimakumullah, mari kita mencoba kesungguhan kita menjadi muslim niku penting. Bersungguh-sungguh menjadi orang Islam niku penting banget. Ampun bangga, ampun seneng wis bisa mari masjid. Nggih. Ampun lah lumayan wis bisa jamaah. Ampun dugi niku tok. Bagi bapak-bapak yang sudah sregep ke masjid, mari kita tingkatkan lagi dengan kekhusyuan kita, ketundukan kita, tawadu kita. Maka kesungguhan dalam beragama niki kedah terus ditingkatkan. Ampun puas bisa jamaah 5 waktu. Ampun ningkat namaning. Ya. Mamane wis 5 waktu mun bagus ditingkat namaning. Kalau orang beriman sholat niku mboten 5 waktu, 7 waktu, Pak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, duha. Niku. Ana tambahane. Halo Pak Marwoto, wis tekan duha purung? Oh, nembe insyaallah. Ya lumayan tekan insyaallah. Rutin tahajudnya wis rutin, Mbok. Denglungan. Setelah sing denglungan ditingkatkan, ya aja denglungan bae wis enggal gim wis denglungan bae. Golek duit ora wani denglungan, tahajudnya aja denglungan. Gusti Allah maringi rezeki jenengan apa tahu denglungan? Ibu-ibu jenengan diparingi rezeki teng bapake denglungan mboten, Bu? Yang nggih, kadang-kadang diwe, kadang-kadang ora. Angger teng bapake jenengan diparingi rezeki denglungan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ora pernah nate maring rezeki jane denglungan. Muter terus awit teng perut ibune dugi lahir, dugi seniki lan dugi mangke. Nek badhe seda. Bahkan jenengan niku nek sedal mangke nek jenengan seda bae esih kena nggo ibadah sing pada wong iman.
Makanya Pak Maroto Seda gue akeh wong sing arep nyolati Pak. Gue kan ngibah jenengan Seda dadi padang ibadah. Wis kaya gue kok ana sing pada mingkul jenazah jenengan maring jenengan kira-kira mater mikul dewek. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita juga kudu mikir gimana kira-kira matine sing nyolate wong pira ya. Kudu mulai mikir. Karena apa? Penting banget minimal wong 40 kudu nyolati minimal. Sebab Rasul ngendika akan sapa wonge wong beriman meninggal dunia disolati wong 40 sing ora musyrik dakhalal jannah. Yo, pripun? Wong iman mati Pak Marwoto memane ngesuk mati umpama. Ya. Terus sing nyolati wong 40 apa wong 50 wong iman kabeh ora musyrik jenengan mlebu surga. Allahumma wis kesuk siap-siap. Nah, maka kesungguhan kita menjadi muslim ini penting. Allah nekasakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Lan wong-wong iman sing temen-temen jihad bersungguh-sungguh di jalan Allah, di jalan Islam, temenan nang agama Islam, lanahdiyanahum subulana. Gusti Allah awe dalan. Nggo apa? Dalan sing bagus, dalan sing bener. Niku dalane apa? Memahami Islam. Dalane malih jenengan ngaji sedela ning oleh akeh. Sebab Allah wis maringi dalan. Jenengan ngaji suwe orang mudeng-mudeng. Malah wit cilik mun ngaji ketakan sepreke dia ora pinter-pinter ya. Maka yang namanya tolabul ilmi niku mboten nonton pedote. Lan tanda tenger jenengan niku nggih disenengi nang Gusti Allah niku salah satune nek jenengan ngaji paham bisa nglakoni. Mayyuridillah bi khairan sapa wonge sing dikarepna Gusti Allah suatu kebaikan yufaqihu fiddin maka digampangaken nyerap ngilmu agama. Nek jenengan ngaji kok terus paham terus ngesuk seniki ngenjang medal dilampahi niku berarti jenengan sampun dilobokaken Allah seneng kali jenengan. Gusti Allah niku berarti lagi cinta kali jenengan. Mayyuridillah bi khairan sapa sing dikehendaki Allah kebaikan jenengan dadi wong sing bagus maka gampang nampak ngaji, gampang nangkep pengajian lan langsung dilampahi. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anakku semua yang hadir pada majelis ini, mari kita seriusi menjadi muslim. Muslim sing serius lah. Aja tadi wong Islam sing alah gelemnya kayak kiye. Orang gelemnya kayak kiye. Anaknya kayak kiye. Lumayan jan sholat ya ketukruk nang omah ora gelem metu maring masjid. Yo ya sholat Pak, tapi ya nang omah ora jamaah. Sekali-kali jamaah dalam masjid kan ambune wangi. Rika nang omah ambune tegesan, arep sholat mambu tegesan. Klambine mambu tegesan, jajal maring masjid Furqon kae. Nembe mlebu wis ambune wangi. Maka orang yang piknik ajamu nggih kula jenengan dadi wong Islam niku ajamu bangga piknik tekan maring Wali Songo, piknik tekan maring ziarah pundi mawon ampun banget niku ya ora apa-apa ngonalap terserah. Tapi bagaimana kita bisa piknik di masjid Allah setiap hari teng mriki niki penting. Ambar di mana piknik mari di Al-Furqon. Jadi orang Islam yang mencintai masjid, sholat di masjid niku wong piknik. Jadi anggar bocah-bocah anggar maring masjid ditakoni mari di Arab tamasya, mari di masjid. Maka masjid ini harus menjadi tempat kita beristirahat untuk apa? Memohon kepada Allah. Tempat kita untuk
mencurahkan segala keluh kesah kepada Allah. Wong piknik mak, nun sewu, tiang piknik niku sing digolek nopo, Pak? Seneng apa maning? Buang stres apa buang sebel biasanya? Apa nih? Aku buang stres lah, maring Baturaden. Ibu-ibu anggar piknik buang nopo bu? Duit cocok. Niko. Angger wong piknik maring Jogja, piknik maring Jakarta, piknik maring Bandung, mangkate semangat Bali ne mumet duit entek. Meriang gue tambah meriang. Apa-apa dituku, apa-apa tuku, giliran Bali deng loyo pak bar piknik mbuke jenyong tabungan entek kabeh ujarku wis dengae nang ibune kok apa-apa kepengin. Rata-rata wong tiang sing pada tamasya piknik maring daerah wisata biasane Bali-Bali mumet. Nggih mboten, Bu? Tapi agar jenengan piknik maring masjid kondure mesem, alhamdulillah. Ngetokna kotakan maring kayak kotak amal gedene 5.000, 10.000, 2.000, 4.000. Wis pokoknya lega. Oli snack maning. Anak ora ki muko. Coba sih. Maka agar jenengan piknik maring masjid luar biasa, tenang. Orang yang piknik maring masjid oleh dongane malaikat, ketemu kanca batin mesem. Kayaknya agar jenengan temriki rata-rata kancane mesem kabeh. Coba piknik bareng-bareng maring Baturaden, ketemu karo kancane rata-rata ger mesem. Balapan golek apa? Harus kecemplung kali ya loh, kecemplung kali orang dongan ya. Banyak problem. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita seriusi menjadi muslim dengan mencintai majelis ilmu. Ini penting mencintai majelis ilmu. Kenapa? Di dalam majelis zikir ini ada Allah, ada malaikat Allah, ada kebahagiaan yang Allah curahkan kepada kita. Bahkan ya angger bahasa gampangnya gitu. Nek tiang sering demut-temut, sering ditakokna. Mamane gini iki jamaah semanten niki kan wonten tiang 100 kurang lebih lagi. Tiang 100 niki umpamane ya kalau sini jopo suruh pada mlebu. Lah kan lagi antri kayak gitu ku apa ke tukang ngantri ning jabah. Nek jenengan jamaah Furqon bolak-balik takokna niku rasane pripun, Pak? Kayak bapak anu ora keton nang ndi ya niki. Agi mriyang bosano takokna. Lah angger jenengan jamangan nang Al-Furqon ora tau ditakokna. Mriyang yang ngono, arep mati be ngono. Rasane jenengan pipin rasane. Nyung lho ora daku apa ya kan ora daku akhirnya. Ki angger nang masjid, jenengan nang RT-an, warga RT. Ora tau kumpulan, ora tau tekap kok kerja bakti. Kira-kira RT-ne arep daftar oleh bantuan mboten? Bobosi teman, wong sregep ora apa-apa kongkon ora gelem. Ya sembelih wae. Kalau di dalam lingkungan RT sregep, kerja bakti sregep, arisan mangkat, iuran, kon kumpul-kumpul, kon ngapa baik purun mesti tiang niku sering oli orderan. Sering oleh orderan di kokon anaknya segep sih. Lan mesti sering disebut nah kayak baik segep. Nah demikian kurang lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala jenengan niku anggar sering eling karo Gusti Allah juga arep eling menjenengan lebih akeh. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkurullaha katsira. Nggih. Wadzakirinallaha katsira wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Para laki-laki wadzakirina, orang laki-laki dan perempuan, ya laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah,
Apa jawaban Allah? A'addallahu lahum, Allah telah menjanjikan bagi mereka maghfirah, ampunan. Nomali. Dan Allah akan memberikan jazaa'ul azim, pahala yang sangat besar. Terus tiang laki-laki, bapak-bapak, mas-mas, adik-adik, perempuan, ibu-ibu, mbak-mbak, eling maring Gusti Allah sebanyak-banyaknya, maka Allah menjanjikan dua, satu ampunan, dua pahala, balasan. Apa pahalanya? Surga, itu jelas. Maka duduk kita di sini salah satu kita sedang zikir kepada Allah. Terus yang selanjutnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 41-44, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini perintah saking Gusti Allah maring wong-wong sing padha iman ken eling maring Gusti Allah seakeh-akeh. Coba Pak, seakeh-akeh niku kira-kira pinten? Langkah hitungane bener niku Pak. Berarti orang ngantuk Pak. Orang hitungane seakeh-akeh. Pak Munji. Tapi kon ana sing koe Pak, dikir 100, 1000, dikir 1000, ana sing 7000, ana sing 5000, ana sing 1000, kuwi kepriye Pak? Ya niki orang anak tuntunannya mboten nonton, anane mung dzikron katsira. Nggih. Terus selanjutnya wasabbihuhu bukrata wa asila. Bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Niki. Jadi oleh zikir niku salah satune mau subhanallah, wasabbihuhu bukrata wa asila. Mau subhanallah esuk lan sore. Anggen derek Kanjeng Nabi ping 100, subhanallah ping 100, sore subhanallah ping 100 esuk. Niku. Niki mau subhanallah dari niki sonten niki Pak. Mpun, oh ya, berarti nek derek seniki mboten napa-napa niki kali lenggahan. Terus huwallazi yusalli alaikum wa malaikatihi liyajziyakum minal dzulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Terus dialah yang memberi rahmatmu dan para malaikat-malaikatnya. Sinten Allah. Untuk apa? Malaikat memohonkan ampun dan menurunkan rahmat. Tetek jenengan zikir esuk sore niku Allah menurunkan malaikat-malaikatnya untuk memberikan ampunan dan rahmat. Terus agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Dialah Allah yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah penyayang kepada orang-orang yang beriman. Niki wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah niku penyayang maring wong-wong iman. Jadi panjenengan kalau yakin dengan keimanannya, maka panjenengan semua Bapak Ibu disayang dening Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ngerti disayang Gusti Allah niku seneng apa bahagia Pak? Terus wujudnya Allah sayang menjenengan si nopo? Nah, kan kadang-kadang sok bingung ini. Loh, yang orang ngerti Gusti Allah sayang apa mboten? Panjenengan hadir di majelis ini, jenengan rawuh ngaos niki, itulah bentuk kasih sayang Allah. Kowe iki tak takoni Pak Marwoto, nyong ditelepon Pak Munji, tak tolak aku arep ngaji, aku bareng ngaji. Sing ngendi kata Pak Marwoto, tapi Gusti Allah sing nidokna kowe ora usah mangkat mijat. Ngaji disit iki kowe.
Oh iya iya iya. Tapi bisikan dia nih apa mangkat bayi yang pamitan karo ustad deh kayak gitu. Akhirnya kan kayak gini, tapi orang kepenak jadi orang kepenak apa? Mau korali snack mana-mana. Akhirnya ngaji. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, bentuk kasih sayang Allah itu bermacam-macam. Termasuk jenengan ngaos teng mriki dadi betah. Niku juga bentuk kasih sayang Allah dumateng panjenengan. Jenengan akhirnya apa? Karena betah ngaji, akhirnya jenengan dadi kepengin ngaji terus. Penghormatan untuk mereka orang-orang mukmin ketika mereka menemuinya. Ya kan? Nanti di akhirat Allah akan memberi penghormatan salam. Dengan memberi salam kepada orang beriman, dan dia Allah menyediakan pahala yang mulia bagi orang-orang beriman. Apa? Surga. Runtut saya ngarep oleh surga angsal salam niku karena nopo wau zikron kathiro, wong iman lanang wadon berbanyak-banyak eling maring Gusti Allah, zikir maring Gusti Allah, niku syarat ini. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini menjadi jawaban buat kita semua orang beriman agar ampun nyepelekna babakan zikir, babakan eling maring Gusti Allah. Nanti akan kita bahas tentang apa sih manfaatnya. Kita lihat Rasulullah SAW bersabda, ala unabbikukum, maukah aku beritahukan kepadamu amalan yang paling utama, bi khairin a'malakum waskaha nginda malaikatkum. Kemudian yang paling dicintai Allah dan yang paling tinggi derajatnya kalian, warfa fi darajatikum, apalagi dan lebih utama dari infak, wa khairul lakum min infak, lebih apik daripada infak. Apa malih? Apa infaknya? Minaz zahab wal farokoh, baik infak emas maupun perak. Terus wa khairul lakum, dan lebih baik bagi kalian berperang dengan musuh lalu kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Artinya jihad mati, nyong mamanya jenengan menggal musuh, jenengan dipenggal juga, berarti kan mati syahid. Artinya maukah kalian aku beritahu amalan yang paling utama dan lebih dicintai Allah, ditinggikan derajat kalian, lebih utama dari infak emas dan perak, lalu lebih utama dari kalian berperang dengan musuh dan meninggal dunia. Sahabat jawab, mau ya Rasulullah. Nopo niku kanjeng Nabi? Kata Allah, qalu bala, qala zikrullahu ta'ala, zikir dumateng Allah Ta'ala. Jadi zikir dumateng Allah niku, coba kalau orang tak urut paning. Pertama, amalan zikir niku paling utama, lebih dicintai Allah, paling tinggi derajatnya, lebih utama dari infak emas dan perak. Terus lebih utama dibanding kalian berperang dengan musuh, kalian memenggal musuh lehernya dan kalian dipenggal alias mati syahid. Mau ya Rasul, apa itu? Zikrullah, eling maring Allah. Cobi. Berarti pahalane luar biasa. Barang sepele ning luar biasa. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah, betapa kita harus senantiasa belajar terus, menggunakan waktu yang tersisa untuk zikir dumateng Allah.
jangan sampai waktu nggih, waktu yang ada niku digunakan sing mboten. Nah niku Pak Marwoten yang lagi mijet zikir apa ora kae. Ngobrol bae karo sing dipijet, karo zikir kudune. Cek lalen. Ki wis ngaji ki. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita mencoba untuk terus nggih, agar kita diingat dening Gusti Allah, maka kita harus berzikir kepada Allah. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Nggih. Barang siapa orang beriman eling pada Allah, adzkurkum, aku ingat kepadamu. Di kesempatan yang lain, ingatlah kepada Allah dikala kita sedang lapang. Ingatlah kepada Allah dikala kita sedang tidak ribet lagi, santai lagi, enjoy lagi, mboten ribet pikirannya. Maka Allah akan mengingat kita dikala kita sedang sempit, lagi bunek, lagi sumpet, lagi mededeg. Rata-rata Pak tiang niku anggar wis mriyang nembe kepengin di maca Quran dermemen wis arep mati. Lagi mriyang lagi bangsane. Wis diwaca kena Yasin, diwaca kena Baqarah, diwaca kena apa bae. Tapi wis lagi mriyang bae. Wis ya cengep-cengep melos loh. Ya wis paling mriyang lah iku cengep-cengep kok gari mati netok. Rata-rata kita itu nun sewu nggih, kula cerita. Rata-rata orang ingat kepada Allah dikala sudah kepepet wis mriyang bae, kepengin jamaah maring Furqan. Kepengin ngaji, kepengin maca Quran, kepengin sholat, wis cengep-cengep nembe kepengin. Maka Allah lewat Rasulullah, ingatlah kamu dikala kamu sedang luang waktunya. Maka Allah akan mengingatmu dikala kamu sempit. Wingi lagi sehat mari ngendi kon. Dolanan HP boy, dolanan dara boy, dolanan mancing boy. Lagi sehat dolanan HP, dara, mancing, kelayaban, keluyuran, barang wis repah. Waktu tenagane wis kelong, wis ora ndek tenaga nembe kepengin jamangah. Ya wis terlambat. Umpamane ya bisa jamangah, wis sikile telu. Wis ketambahan karo tongkat. Wis nang dalan wis rubuh, digotong bawa bali maning ora sida. Maka anak-anakku dan ini para remaja semua, maka kalian ini yang masih muda-muda, cintai masjid ini. Cintai masjid ini, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Pak Munjike awit SD kelas 1, kelas loro, gue wis nang masjid, turun nang masjid. SD kelas 3 ora tau turu omah, turun nang masjid. Maring tekan kelas 6 SD ujian sinone nang masjid. Terus waktu kan SMA-nya tesnya ngotes. Iya sinau nang masjid. Akhirnya tekan remaja, tekan SMP ngurusi masjid. SMA ngurusi masjid, tekan kuliah, tekan spren. Orang siapapun mereka yang cinta kepada masjid, yang gemantil-kantil ke masjid, maka insya Allah kesulitan apapun akan Allah berikan jalan keluar. Karena apa? Kita sering eling maring Gusti Allah. Maka kalau ingin kita mendapatkan solusi dalam segala hal, kita perlu cinta kepada masjid-masjid Allah. Nah, sekarang apa keutamaan, apa kelebihan kita, kenapa kita harus ingat kepada Allah? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa kalau saat ini berada di masjid, kita
walaupun jenengan lagi lenggah, ini kita sama-sama kita sedang ingat kepada Allah. Belajar satu ayat, kalau mau menyampaikan berapa ayat nih, maka nilai panjenengan dalam malam ini sudah mendapatkan satu kelebihan yang luar biasa. Sekarang kita lihat apa keutamaan daripada majelis zikir. Yang pertama, Bapak Ibu, masjid zikir adalah taman surga yang ada di dunia. Niki hadis riwayat Anas bin Malik ngan Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum riyadil jannah fartau. Jangan, jika kalian melewati taman-taman surga, fartau, maka mampirlah. Jadi Gusti Allah ngendikaken angger lewat taman surga mampir. Niku kon mampir berarti pun bener mampir. Idza marartum biriyadil jannati fartau. Qala wa mariyadil jannah, apa itu yang namanya taman surga ya Rasul? Halaqah zikro, yaitu majelis zikir. Jadi taman surga niku pengajian niki taman surga, majelis ngilmu niku taman surga. Maka Rasul ngendikaken nek mus jenah malam rebo niku kan segera liwat, wis ngerti malam rebo berarti ngaji. Farta'u mampir niku Pak. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukurlah Bapak Ibu berada hidup di dekat dengan Masjid Al-Furqon. Apa mani malam rebus genah awonten pengaosan berarti sebulan ping kalih nih. Apa ben malam rebo? Nah, ben malam rebo berarti ngaos. Berarti kulo panjenengan farta kon pada mampir, berarti kon pada teka. Maka siapapun Bapak Ibu yang berada di lingkungan Masjid Al-Furqon ini, bahasane kula jenengan niku sedang dipersiapkan Allah menjadi ahli surga. Nggih? Percaya mboten, Pak? Kalau Anda Bapak Ibu semua berada di lingkungan, rumahnya berada di lingkungan Masjid Al-Furqon, secara tidak langsung Allah sedang menyiapkan panjenengan jadi ahli surga. Sebab Masjid Al-Furqon ada majelis taklim, majelis zikir. Di sana ada taman-taman surga. Maka kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu belum tertarik untuk ngaji, untuk mampir saja, saya negara istilah mampir, fartau, kan mampir. Maka barangkali mereka mungkin belum tahu keutamaannya. Betapa Rasulullah sangat memuliakan majlis zikir ini. Allah itu dan Rasulullah memberikan nilai. Bahkan di dalam hadis yang lain Allah menegaskan nih, man salaka tariqan nih yaltamizu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Niki mampiran niki man salaka, sapa wonge sing mlaku, siapa orangnya berjalan menuju majelis ilmu nih, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah akan memudahkan baginya masuk ke dalam surga. Bapak Ibu rahimakumullah, majelis zikir, majelis ilmu, majelis di mana Allah akan menjaminkan kalau panjenengan dengan ngaji menuju kepada surga dari Allah. Mulai bener angger malam rebo anak orderan mijet tolak baik. Nolak apa ngaji, malah bila mana perlu pokoknya aku orderannya anggar maghrib ngaji, kok bareng isak orderan.
Lan bapak-bapak, ibu-ibu juga begitu di rumah, nek wis tong maghrib rampung sholat, pateni TV-ne, pateni HP-ne, pateni apa maning kompore, pateni apa bae lah sing kira ganggu, apa membuat majelis zikir, apa deres, napa ngaji, napa ngurungna pengajian nang radio apa teng TV. TV itu jarang lah mari pengajian, nggih? Ya, atau murotal. Maka kalau sudah masuk waktu maghrib, ibu-ibu dan bapak-bapak semua, bila memang tidak berkesempatan menghadiri masjid karena ibu-ibu, maka setelah sholat maghrib matikan semua, tek tek tek, ayo ngaji. Nah, ini berarti kita mementingkan, menghidupkan majelis zikir. Ampun ngantos maghrib sandekala TV-ne Simoni seru maning. Nah, maka buat orang-orang beriman, orang-orang muslim, orang yang sudah yakin dengan betapa utamanya kita mengingat Allah, maka dikala kita sedang memasuki maghrib, pintu-pintu jendela ditutup, masuk ke rumah, sholat maghrib bagi ibu-ibu di rumah, bagi bapak-bapak dan anak-anakku semua. Saya niki kula elingaken, nek panjenengan maghrib usahakan sebelum maghrib sudah berangkat ke masjid, usahakan. Maka sebab menurut adat belis, maka Rasulullah itu melarang membuka jendela pintu dikala sudah maghrib, itu tidak boleh ditutup, tidak boleh dibuka, kudu ditutup sedurunge maghrib supaya belis orang pada melebu. Maka kalau anak-anak maghrib esin njaba rawan sekali kena ketempelan belis. Maka Bapak Ibu usahakan anak-anak kita sebelum maghrib balik kemudian mau lagi Bapak Ibu masih cilik sedekala bocah gawang niku gawang kelong. Ini bukan omong kosong, ini memang Islam mengajarkan seperti itu. Kalau sudah sandekala jelang maghrib harus masuk semua, tidak boleh tutup pintu, anak-anak bayi nggak boleh keluar. Maka usahakan kalau Bapak Ibu ke mall, pokoknya lungan nek us jelang maghrib gagem mlebu masjid apa mlebu ampun nang dalan, usahakan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang penting mengawali kita semua untuk bersungguh-sungguh di jalan Allah tentang bagaimana pentingnya kita membangun diri kita menjadi pribadi yang banyak mengingat Allah. Dzikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita perbanyak ingat kepada Allah, di sana ada nilai kelebihan yang luar biasa. Insya Allah panjenengan akan menjadi pribadi yang selalu diingat oleh Allah, didoakan oleh malaikat. Ini penting. Mulane kayak cerita iki Pak Manoto, aku Kang Jogja boncengan karo nyonyae, wah jan umure 25 keyang numpak motor mari Jogja. Ini itu karena pertolongan Gusti Allah, dilindungi Gusti Allah tadi, ya Allah. Maka buat Bapak Ibu dan saudaraku semua, semoga Bapak Ibu semua senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin. Allah berikan keistiqomahan untuk menekuni agama Islam, untuk menjadi pribadi muslim yang berkualitas. Lalu mudah-mudahan Allah membimbing kula panjenengan makin cinta Islam, makin kuat menjadi muslim. Ngajine makin kuat, makin semangat. Jangan sampai kita kendor menjadi muslim. Kenapa? Karena pilihan kita sudah menjadi muslim, itu pilihan. Maka mari kita tekuni dengan sebaik-baiknya. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu rahimakumullah. Kita akhirnya kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.